ada dialog antara Sayyidina Jibril dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu basic kajian ini. Itu basic kajian ini. Sedangkan ini adalah ujungnya. Jadi basic kajian ini ada pada kajian akhir zaman yang kita sebut dengan 4 pilar al-Islam, ad-din. Ini pernah saya sampaikan di tahun 2018, 19 itu sering sekali dan sepertinya sekarang sudah jarang saya jelasin ya. Yang pertama Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Tapi orang berhenti pada 3 ini. Islam, hukum zahir, hukum fikih, rukun sholat 13, 18. Apa hukum riba? Haram. Apa hukum bank? Diperdebatkan. Apa hukum sholat 5 waktu? Wajib. Apa hukum sholat duha? Sunan. Itu fikih. Itu fikih. Orang berhenti di fikih. Fikih nanti mazhab. Mazhab fikih kita apa di sini? Ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani, hampir sama. Itu memakai apa? Memakai mazhab Syafi'i. Dan itu urusan al-Islam. Tapi dalam al-Islam dibahas nggak tentang khusyuk? Dalam bab fikih. Dibahas nggak tentang saya nggak bisa khusyuk nih, gimana caranya? Nggak ada. Di dalam bab al-Islam dibahas nggak tentang makna la ilaha illallah? Nggak ada. Maka orang hanya berfikih, bermazhab Syafi'i tidak cukup. Agamanya belum sempurna. Ya. Yang kedua, fikih. Setelah fikih yaitu akidah. Ada 5 rukun iman, betul? Ini yang kemudian banyak perbedaan ya, kalau di fikih tadi sunnah bid'ah antara salafi, wahabi dengan ahlu sunnah. Dan ini saya apresiasi kepada Kiai Abdurrahman, sahabat saya dan pembina pengurus di masjid ini, untuk berani nulis depan majang masjid Ahlus Sunnah. Ya, semoga Allah berkahi dan istiqomahkan, amin ya rabbal. Dan itu bukan anjuran saya ya, itu inisiatif ilham dari murid Gusmi ini ya. Salah satu yang buat saya senang kesini karena ketemu dengan murid dari wali nyentrik, wali Allah yang unik, yang kita sebut wali malamatiyah. Nah, beliau muridnya ini. Nah, cuma muridnya jadi kiai, gimana gurunya itu ya. Semoga Allah berkahi beliau dan guru-gurunya, amin ya rabbal alamin, dan semua pengurus pembina ya. Bab akidah nanti muncul aliran Mu'tazilah, aliran macam-macam, Syiah. Hari ini muncul Syiah di Indonesia. Sudah mulai ramai? Sudah mulai ramai? Syiah di Indonesia? Sudah mulai ramai. Kita nggak benci Syiah, cuma kita beda dengan Syiah. Kita nggak benci Wahabi, tapi kita beda dengan Wahabi. Jadi beragama itu gagal kalau saya berbeda lalu saya benci. Sudah berapa lama belajar? Setiap kali belajar ujungnya benci. Itu berarti Anda belum beragama. Karena Allah itu menyebut kata cinta sering sekali dalam Al-Quran. Innallaha yuhib. Innallaha yuhib. Yang diperangi itu cuma 2 aja dalam Al-Quran yang dianggap, yang Allah benci. Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan itu kemudian dengan nama yang berbagai macam. Ya. Masalahnya, orang munafik itu tidak tertulis namanya hari ini. Bisa jadi kita yang merasa paling benar ini munafik. Maka jika benar seseorang belajar agama, dia menuduh dirinya munafik, bukan menuduh orang munafik. Menuduh dirinya yang cabul, bukan orang yang cabul. Menuduh dirinya yang kotor, bukan orang yang kotor. Itu berarti beragamanya sudah mulai benar. Tapi kalau masih suka ngejudge, menunjuk orang, itu belum tuh. Itu syaitan. Tapi berjubah agama. Hati-hati ya. Karena syaitan itu zikir di surga 18.000 tahun. Di riwayat Imam Tabari, Tarikh Tabari disebutkan iblis berzikir di surga 18.000 tahun.
Ada yang berzikir sebanyak itu. Maka kesolehan kita, kealiman kita nggak cukup untuk melawan iblis. Apa yang bisa melawan iblis? Hanya satu, karena iblis nggak boleh masuk kolbu. Iblis nggak boleh masuk kolbu. Maka wajib belajar ilmu kolbu. Dan ilmu kolbu itu yang ketiga, ihsan. Fikih akidah, orang bisa murtad. Fikih ibadah. Fikih ini ujungnya ibadah. Masih ingat bersisa 500 tahun ibadah? Hadisnya sahih menyebutkan bersisa itu 500 tahun ibadah. Apa yang terjadi? Semuanya gugur. Ada orang 500 tahun ibadah lalu menuntut masuk surga dengan amalnya. Juga Allah kemudian tolak. Kenapa mereka ditolak oleh Allah? Karena mereka nggak ngerti bab ihsan. Ihsan itu bab kolbu. Bab ruhaniyah. Di rukun iman ada 6. Ada nggak bab tentang Imam Mahdi? Nggak ada. Berarti membahas Al-Mahdi bukan rukun iman. Oke? Jadi jika ada orang keliru mencari Imam Mahdi, keliru dalam bab rohani. Tapi bukan keliru dalam bab iman. Untuk mencapai bab akhir zaman, kita wajib belajar ilmu kolbu. Ini satu-satunya alat, nggak bisa lagi. Fikih hadis ini di sini. Hadis tentang Imam Mahdi, hidungnya mancung, jidatnya lebar. Dan saya sudah banyak didatangin orang yang hidungnya mancung dan jidatnya lebar ngaku Imam Mahdi. Jadi saya tanya, apa bukti kalau Anda itu Mahdi? Lihat hidungku dari samping, katanya. Lihat jidatku. Akulah sang Mahdi yang kamu cari-cari itu, yang kamu tunggu-tunggu itu. Ya, saya mau ketawa takut dosa. Tapi itu terjadi. Dan yang paling sedih apa? Orang halu merasa dirinya lah sang Mahdi. Karena habis pandemi kemarin, itu tambah banyak orang halu bahwa dialah Al-Mahdi. Emang Al-Mahdi mesti pandemi dulu baru ketahuan. Ya. Jadi kekeliruan dalam bab kemahdian itu kekeliruan spiritual, rohani. Dia tidak berimplikasi kepada iman dan Islam. Dia masih Muslim, dia masih mukmin, tapi rohaninya keliru. Ini tolong digarisbawahi ya. Tolong digarisbawahi. Jadi kalau nanti ada orang ngaku Imam Mahdi, dia masih mukmin. Dia masih seandainya dia benar, dialah sang walinya. Jika dia salah, dia pembohong. Tapi dia tidak kafir, dia tidak murtad. Jika ada kelompok pengikut Imam Mahdi tertentu, Mahdi, ada Mahdi, jadi Jawa kan? Maka orang ini, dia hanya keliru secara rohani, tapi implikasinya, kalau umurnya panjang mungkin dia jadi pengikut Dajjal. Tapi semoga umurnya nggak panjang-panjang amat. Jadi kalau kita ketemu Al-Dajjal yang asli, dia sudah meninggal duluan. Ya. Ini yang penting ya. Mohon maaf, Nabi SAW masuk Mekah, lahir di Mekah, yang diajarkan pertama, sholat 5 waktu atau la ilaha illallah. Nabi di Mekah, pertama kali ketika melihat orang konflik terus bilang, ente sombong, ente belagu. Atau Nabi kemudian mengajarkan silaturahim. Silaturahim tidak ada di fiqh, tidak ada di akidah, adanya dalam tasawuf. Itu ilmu ihsan. Jadi ilmu qalbu itu ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu adalah aplikasi daripada perlawanan kepada syaitan, maka syaitan benci dengan ilmu tasawuf. Masalahnya syaitan itu ada dua. Ada jin, ada manusia. Maka saya khawatir kepada orang benci tasawuf. Jangan-jangan, jangan diterusin. Jangan-jangan minhum. Ya.
Karena tasawuf itu ilmu kolbu, sedangkan syaitan dalam kitab Awariful Ma'arif, Imam As-Surawardi mengatakan dalam satu riwayat, iblis itu meminta kepada Allah, ya Allah izinkan aku menguasai pembuluh darah manusia, maka Allah izinkan. Ya, maka setiap tubuh kita ada pembuluh darah, setiap tubuh kita ada tensi yang berbeda-beda. Ilmu tadi pagi dari Pak Dokter, ya. Ternyata tensi yang ada di mata beda dengan yang telinga, beda dengan di kaki, beda dengan di kepala, beda dengan di otak. Itu ilmu luar biasa itu. Ya, supaya nggak sembarangan minum obat tensi katanya. Ya, ya. Sama banyak orang belajar agama salah minum. Nah ini seharusnya dia menggetarkan yang mana, yang getar yang lain gitu. Iblis kemudian mengatakan, namanya masih Azazil, ya Rob, manggil Allah itu ya Rob, wahai Tuhanku. Jadi si Azazil, sang iblis itu, memanggil Allah itu masih dengan panggilan, wahai Tuhanku. Izinkan aku untuk menguasai kolbu manusia. Disitulah Allah murka. Inilah asbabul wurud hadis qudsi. Tapi di Sahih Bukhari Muslim, kalimat itu nggak muncul. Yang muncul cuma ujung hadisnya. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Ya. Di riwayat lain, siapa yang mencoba untuk ingin mengambil selendangku berarti dia sedang melawanku. Maksudnya apa? Yang boleh menguasai kolbu itu hanya aku. Maka orang yang ingin menguasai kolbu, dia sedang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Mursyid tidak menguasai kolbu dirinya, bahkan kolbu dirinya dia nggak kuasai, apalagi kolbu murid. Dia hanya diberi pengetahuan tentang penyakit kolbu dan cara mengobatinya. Guru nggak bisa nguasain kolbu. Ini perhatikan ya. Dokter bisa nguasain penyakit nggak? Pak dokter berdua. Gimana Pak dokter? Bisa menguasai penyakit? Betapa banyak dokter sakit. Kalau dokter sakit, kita gimana cara ngobatinnya? Maksudnya apa? Para mursyid ini kadang-kadang murid terlalu mendewakan guru. Akhirnya dia mengira guru itu menguasai kolbu. Tidak. Guru hanya menguasai ilmu kolbu. Ilmu mengobati kolbu. Paham di situ ya? Jadi guru tidak pernah menguasai kolbu manusia. Karena yang boleh menguasai kolbu hanyalah Allah. Dan kalau ada seorang mursyid ngaku menguasai kolbu manusia, fahuwa syaitanun bijubbati syekh. Bijubbati syekh al-mursyid. Kalau ada seseorang mengaku dapat menguasai kolbu manusia, maka dia syaitan, iblis, ya, yang berjubah syekh. Nauzubillah min. Nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak menguasai kolbunya. Beliau mengatakan, hadza fima amlik wa la tahkumni fima la amlik. Ya Allah, jangan hukumi aku terhadap hal yang aku tidak kuasai. Ya. Ini perhatikan, maka wajib belajar ilmu tasawuf. Ini kaedah-kaedahnya seperti itu. Dalam hadis qudsi disebutkan, qulubu bani Adam biyadir rahman, baina isba'in min asabi'ir rahman. Kolbu manusia di antara jemari-jemari Tuhan yang maha pengasih. Jangan bayangkan Allah itu benda, karena Allah bukan benda, maka disebut jemari, itu bukan berarti jemari ini. Tapi Allah menyebutnya jemari-jemari sang maha pengasih. Berarti kolbu itu hanya dapat disentuh, digerakkan oleh rahmah, kasih sayang. Ya semoga daurah itu berarti pelatihan, training, pengajian ya. Semoga Allah berkahi dengan rahmat Allah SWT. Semoga dari awal sampai akhir kita berdaurah dengan hati, ya, dan Allah memandang hati kita dengan rahmatnya dan mengucurkan rahmat dari awal kita mulai sampai selesai, bahkan sampai kita wafat nanti. Amin ya rabbal alamin ya. Kami dari Ribat, saya tidak sendiri. Alhamdulillah ada muallim-muallim ya, ada guru-guru, ada tim khidmat yang luar biasa. Jadi benarlah kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Jadi nggak ada superman, superhero, nggak ada. Yang ada cuma jamaah hero.
ya, jamaah men atau jamaah woman. Jadi hanya super itu dalam berjamaah, tidak ada orang super dalam, ya, nggak mungkin, itu mustahil. Ya, barakallahu lakum jami'an. Ya. Itu juga ilmu kolbu. Ya. Bagian dari ilmu kolbu. Oke, yang keempat. Ini yang muqaddimah masuk ke Imam Mahdi. Pertanyaan Sayyidina Jibril kepada Sayyidina Muhammad SAW apa? Apa pertanyaannya? Setelah Islam, iman, ihsan. Ya Rasulullah, apa itu Islam? Dijawab rukun Islam. Ya Rasulullah, apa itu iman? Dijawab rukun iman. Ya Rasulullah, apa itu ihsan? Dijawab dengan ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, empat, ini yang paling penting. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan the time? Kapan si waktu itu terjadi? Sang waktu itu Allah, bahasa Arabnya ad-dahru. Nyampe di bahasa Sunda sama Jawa, dahar jadi makan. Waktu makan. Cocok logi yang cocok. Allah menyebut dirinya anad dahru, akulah sang maha waktu. Sedangkan si waktu itu kiamat. Dan bahasa Arab sa'ah itu artinya waktu yang panjang. Apa pertanyaan Sayyidina Jibril alaihissalam? Mata sa'ah, hadis sahih Muslim kedua. Hadis pertama dan kedua ketiga. Ya. Bab pertama di Kitabul Iman, hadisnya itu. Kapan terjadi kiamat, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nah, ini perhatikan. Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Ini jadi kaidah kita. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Selevel Nabi Muhammad SAW, masalah si waktu itu bagi dia misteri. Apalagi bagi kita. Maka kalau ada orang mengukur umat, mengukur kiamat kapan, dia sudah melewati Sayyidina Muhammad SAW, sudah melewati Sayyidina Jibril. Ini sudah dua kaidah. Tadi kaidah qalbu, sekarang kaidah yang ketiga. Kedua, apa itu? Tauqit akhir zaman, tauqitus sa'ah, laysa min manhaj an-nabawiyah. Menentukan kapan kiamat bukanlah bagian dari ajaran kenabian. Tapi perkiraan tentang Dajjal, Mahdi, itu kan, itu masih oke. Yang nggak boleh itu apa? Kapan si waktu bernama kiamat terjadi, itu nggak boleh. Paham ya di situ? Kalau mengenai waktu lahirnya pembaharu, itu Nabi sendiri yang mengajarkan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Akan muncul setiap 100 tahun, hadis Abu Daud ya, orang mayyujaddid laha dinaha, yang mentajdid agamanya, yang mentajdid baginya agamanya, bagi masa itu agamanya. Apa maksudnya? Agamanya nggak diubah, tapi kondisi yang berkaitan dengan si agama itu diubah. Ya, dulu nggak ada orang pengajian beginian kan? Bid'ah nggak? Rasulullah SAW nggak pernah ngaji pakai tab, nggak ada. Ya, maka pertanyaan keempat ini menjadi pilar keempat dalam agama, yaitu akhir zaman. Jadi kalau orang tanya, ketika Nabi SAW ya melihat para sahabat bingung, tiba-tiba Sayyidina Jibril itu pergi setelah bertanya tentang tanda-tandanya. Jadi Jibril mengatakan, oke, kalau engkau tidak bisa jawab, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka yang dibolehkan adalah ilmu tanda. Nih perhatikan, ini kaidah berikut. Ma'rifat akhir zaman, ma'rifatul alamat. Ma'rifat akhir zaman itu mengerti tentang tanda-tanda. Ini kaidah. Ini kaidah penting. Sudah berapa kaidah dari tadi? Sudah 3. Pertama, kolbu. Bahwa yang menguasai kolbu hanya Allah. Yang kedua, tidak ada
dalil yang memperkenan kita menentukan kiamat. Yang ada adalah yang ketiga, hanya boleh mengetahui tanda-tanda. Paham di situ ya? Dan tanda-tanda ini, coba Islam, fisik, iman, akal, ihsan, kolbu, ruh. Maka tanda ini diberikan kemana? Ke fisik, ke akal, atau ke kolbu atau rohani? Ke dalam kolbu rohani. Ya. Nah, ini yang kita sebut dulu ya, saya hanya menyebutnya trilogi. Selamat datang Buya Kasril ya, Al-Khalidi. Alhamdulillah kita diberkahi mursyid suluk saya Naqsybandiyah Khalidiyah hadir ya, dan rombongan dari Payakumbuh ini luar biasa. Ya. Malam tadi belum istirahat langsung kita siksa. Kita minta memberkati ribat yang di Ciputat. Jadi nggak ada istirahatnya. Malam-malam jam 2 baru istirahat. Semoga Allah berkahi beliau, amin ya rabbal alamin ya. Jadi Islam, iman, ihsan, akhir zaman. Dahulu saya hanya 3, tapi ternyata ilmu itu berkembang. Allah kemudian buka, hadisnya menyebutkan 4 toh. Ya. Bahkan 5 pertanyaan, akhir zaman itu pertanyaannya beranak. Dan kemudian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ketika Sayyidina Jibril pergi, itu Sayyidina Jibril, ini perhatikan, yatamatsalu rajulan, menyerupai seorang laki-laki, serbannya bagus, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Itu simbol dari orang yang paling keren di zaman itu. Tidak ada bekas orang lagi perjalanan jauh. Sayyidina Umar curiga, merhatiin. Sayyidina Umar itu sahabat yang diizinkan kolbunya dialog dengan Allah langsung. Maka dia disebut dengan gelar muhaddatsin, orang yang dapat ilham. Orang yang dapat ilham. Sayyidina Umar ketika melihat orang itu, falabistu maliyah, aku terdiam sejenak keheranan. Lalu Sayyidina Muhammad SAW bertanya, atadri ya, manisail ya Umar. Hai Umar, kamu tahu siapa yang nanya? Sayyidina Umar mengatakan, la ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu. Tapi dia curiga. Ya. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Dzaka Jibril ja'akum liyu'allimakum dinakum. Itu Sayyidina Jibril datang kepada kamu mengajarkan ad-din, agama kamu. Maka 4 ini adalah pilar agama. Jadi kalau orang bertanya, saya belajar agama, apa saja yang saya sudah pelajari? Pertama, al-Islam, fiqih. Yang kedua, bab iman, akidah. Yang ketiga, ilmu hati, tasawuf. Jadi bertasawuf wajib bukan? Yang masih mengatakan bid'ah, kurang piknik. Itu hadis nomor pertama di Kitabul Iman. Bab pertama dalam bab Al-Iman, Sahih Muslim. Emang dia nggak baca Sahih Muslim? Ya. Oh, ada orang tasawuf nggak sholat. Itu bukan tasawuf bro, itu kebatinan. Ya. Ada orang kemudian kalau bertasawuf dia kemudian suka khurafat. Lah itu ahli khurafat bukan tasawuf. Itu nggak tahu tasawuf. Ya. Seumur-umur saya ketemu Buya Kasril itu nggak pernah ngomong khurafat. Ya. Beliau bicara apa yang beliau rasakan. Bukan bicara apa yang di khuraf. Khuraf itu dongeng. Dongeng yang dibuat-buat. Terus akhir zaman. Perhatikan. Akhir zaman itu karena memahami tanda-tanda, maka di Quran ada kalimat kul siru fil ard. Katakanlah hai Muhammad, berjalanlah, bergeraklah di muka bumi. Bergeraklah di muka bumi. Maka sirah atau harakah, kita sebut pergerakan, itu adalah pelengkap daripada akhir zaman. Nah, pelengkap akhir zaman ini yang bernama pergerakan,
itu ada 3 jenis. Satu, pergerakan akliyah, dia bergerak dengan akalnya, rasionya, maka main pintar-pintaran. Bagi mereka kemajuan akhir zaman itu berdasarkan penemuan intelektual. Kelompok yang kedua, lawan dari akal. Orang-orang yang nggak masuk akal. Orang-orang yang kita sebut halu dan kebatinan. Mereka suka cocok logi, suka memaksakan makna, bahkan memalingkan makna hadis itu sesuai nafsunya. Kelompok yang hari ini disebut halu. Kelompok yang disebut halu. Dan ada yang ketiga, ini yang paling penting. Ahlul ruh, ahlul qulub. Ahli kolbu, ahli rohani. Ya, hanya mereka yang bisa memahami tentang akhir, masalahnya mereka itu sedikit. Semoga kita termasuk yang sedikit itu. Amin rabbal alamin. Ya. Jadi semua ini, 4 ini disebut ad-din. Apa yang disebut ad-din? Agama. Maka ketika disebut inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu al-Islam. Inilah maksudnya. Jadi al-Islam sebagai agama, ada al-Islam sebagai ilmu. Ini pengantar tentang al-Mahdi. Jadi ilmu tentang al-Mahdi ada nggak di fikih? Jadi kalau ada fikih bilang nggak usah bahas-bahas begituan, wajar, dia nggak ada di kitab dia. Ya, ada nggak di bab iman? Ada yang bahas, ada yang tidak. Kebanyakan tidak bahas. Kebanyakan ahli akidah tidak membahas bab Mahdi. Maka wajar, nanti mohon maaf, orang mengaku ahlus sunnah, aswaja, berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i atau sejenisnya, dia kemudian menentang pembahasan tentang Al-Mahdi. Udahlah masih lama gitu. Orang begini kena penyakit namanya tulul amal. Apa arti tulul amal? Panjang angan. Dia kira masih dekat, masih jauh. Padahal Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, Ana wasa'a kahatain. 1445 lalu ditambah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, kurang tambahinlah itu. Jadi berapa tuh? Itu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, aku dan kiamat seperti 2 jari. Dekat apa jauh? Dekat sekali. Berarti kita sudah di ujung. Kita sudah di ujung. Maka hari ini, kalau masih orang mengatakan, udah gak usah bahas Al-Mahdi. Gak usah bahas. Berarti dia panjang angan-angan. Dia kira hidup ini masih panjang. Ini 2 aja, mati duluan atau ketemu. Gitu aja. Kenapa? Saya ngeceknya dari kejadian pandemi. Pandemi itu baru kali itu yang sedahsyat itu sedunia. Yang kena di Indonesia pertama Depok, yang di lockdown itu di Solo, di Payakumbuh. Orang belum masuk situ udah di lockdown. Dan lucu tulisannya LOKDON, lockdown. Itu kekonyolan tapi seru sih. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Dan itu semua. Bahkan negara yang dianggap berperan, Amerika paling parah. Cina paling banyak korban. Sampai hari ini. Bahkan Singapura sampai hari ini karena banyak Cinanya, kena terus. Tiap masa kena terus. Benar nggak? Ya. Sampingnya Johor kok nggak ada beritanya, kan aneh kan? Betul-betul aneh itu. Namun karena memori ini sangat short sekali, sangat pendek sekali. Memori kita pendek. Sudah lupa kan trauma pakai masker? Sudah lupa? Sudah lupa semua. Jadi manusia itu gampang sekali. Karena dia gampang menyerap, dia gampang melupakan masa lalu. Dulu tegang, masih ingat di Indomaret, Alfamart, kita dekat dikit dibentak sama orang. Kamu jauh-jauh. Mati duluan dia. Ya, itu kajian ya, kejadian. Benar nggak? Kejadian itu. Ternyata Pak Dokter sendiri nggak mau vaksin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kecuali Pak Dokter yang satu lagi mau vaksin. Oke, akhir zaman
Jadi kajian ini sebenarnya sudah kontemplasi panjang, karena saya dulu ngaji hadis 15 tahun nggak ngerti susunan akhir zaman itu kayak gimana. Mana yang duluan, mana yang akhiran. Tapi pandemi kemarin itu saya anggap itu suluk. Suluk al-Khafidi. Suluk Khafid. Jadi suluk itu menempuh jalan. Khafid itu bahasa Arab, berarti Allah yang maha menyembunyikan, merendahkan, mensirkan. Ya, Khafid, Khafid. Ya, al-Khafidi. Jadi selama itu Allah banyak kasih saya anugerah yang saya nggak mengerti. Jadi kalau ilmu yang pertama empirik, al-Islam itu empirik. Apa arti empirik? Coba lihat saya. Oke, sudah kelihatan? Pakai mata apa pakai hati? Oke, kelihatan dengan mata? Itu namanya terlihat secara empirik. Empirik artinya panca indera. Oke, coba pegang temannya di samping. Itu makhluk zahir apa jin itu? Oke, berarti emang manusia yang hadir ya? Bukan malaikat, jin yang hadir toh? Tapi tenang, mereka juga ada yang hadir sebagian. Ya. Cuma karena pakai registrasi dia bingung mau masuk dari mana tuh. Ya masuk aja mereka. Ya masuk aja masuk ya. Oke, itu namanya pengetahuan empirik. Apa pengetahuan? Pengetahuan secara fisik. Ini ringkasan S1, S2, S3 ini. Ada bab tentang angka benar salah. Itu tidak dapat dilihat dengan mata, dia mesti difikirkan. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali, aku berpikir, aku cinta, maka aku ada. Diambillah oleh filosof dari barat itu ya, Immanuel Kant. Apa kata dia? Aku berpikir, maka aku ada. Itu diambil dari Ghazali. Maka Ghazalinya barat itu Immanuel Kant. Dia buat agama sendiri disebut Kantia. Ya, Kantianism. Saya kasih angka, coba. Perhatiin. 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berapa? Gampang bener. 1 tambah 2 sebut. Oke, ya. Itu kelihatan nggak? Oke. 2 kali 3 kali 3. Bagi 1. Oke. Fokus. Itu namanya pengetahuan yang diperoleh berdasarkan akal, rasio. Maka kita pikir, lalu kita tahu. Alam ini berubah. Betul? Ada sebuah kaidah, segala yang berubah, makhluk dicipta. Alam ini berubah, maka alam itu dicipta. A sama dengan B, A sama dengan C. Segala satu yang berubah, dicipta. C. Ciptanya C. Terus, pasti pusing. Nggak jadi deh. Itu mantik ya. Alam, ketika kita sebut dia dicipta, dia bukan muncul dari satu kalimat. Dia muncul dari 2 kalimat. Disebut premis. Segala sesuatu yang berubah adalah makhluk. Alam berubah. Yang ketiga, alam adalah makhluk. Menyusun ini, yang menyusun akal atau mata? Atau lisan? Yang menyusun akal. Oke. Gimana dengan hukum riba? Riba itu ditentukan buruknya oleh akal atau oleh syariat? Riba itu ditentukan haramnya oleh syariat atau oleh akal? Oh, Mu'tazilah ini. Berarti nyusup juga Mu'tazilah sini ya. Alhamdulillah tobat hari ini. Penentuan hukum baik buruk itu mutlak syariat. Tapi baik buruk separohnya bisa diketahui akal.
Tapi penentuan mutlak ini baik buruk berdasarkan syariat. Ini namanya akidah ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu syariat dulu. Syariat bukan berarti hukum boleh nggak boleh nggak. Syariat arti wahyu. Untuk mengetahui hukum riba mesti pakai wahyu, bukan dengan akal semata. Tapi akal mengetahui sebagian. Akal mengetahui sebagian. Oke. Nah, mengetahui sesuatu setelah berpikir disebut dengan ma'rifat aqliyah. Atau bahasa kitanya pengetahuan rasional. Pengetahuan berdasarkan akal, rasio. Tidak semua yang masuk akal itu cara menjelaskannya sesuai dengan akal. Ya, banyak hal yang masuk akal, tapi penjelasannya nggak masuk akal. Penjelasannya kadang halu, kadang keliru, itu sering terjadi. Nauzubillah min dzalik. Oke, kita tinggalkan akal. Dalam ilmu akal, apakah ada pembahasan tentang Imam Mahdi? Maka orang-orang cerdas, intelek, filosof tidak akan sanggup bicara Mahdi. Paling dia, ente terpengaruh agama-agama kuno. Yang nggak ada tuh Mahdi-Mahdian, nggak ada. Jadi kalau orang intelektual, pasti dia menolak kajian tentang Al-Mahdi. Ini kita buka-bukaan. Ya, kita bukaan. Menentukan tadi hukum riba pakai apa? Wahyu. Sahibul wahyu, memegang wahyu siapa? Nabi Muhammad SAW. Bab kemahdian yang mengabarkan siapa? Yang mengabarkan kemahdian siapa? Sang pemegang wahyu, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, membicarakan tentang kemahdian akhir zaman bukan berdasarkan tebak-tebakan mata, bukan tebak-tebakan akal, tapi dia berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pemahamannya disimpan dalam ilham yang diturunkan kepada para ulama ahlullah. Ya, kalau hukum zahir disimpan dalam qalbu ahli fikih, mufti-mufti yang mengeluarkan fatwa di MUI, di Bahsul Masail NU, Tarjih Muhammadiyah, mereka mengatakan ini halal, ini haram. Disimpan hukum zahir. Tapi hukum ini hukum rohani. Yang menyimpan hanya ahli rohani. Jadi kalau bertanya bab kemahdian, jangan tanya ke ahli fikih, nggak nyambung. Jangan tanya ke filosof nggak nyambung. Tanyalah kepada ahli rohani, karena rohani Nabi SAW yang menerima wahyu. Nah, pemahaman tentang kemahdian hanya dapat diterima, dibahas dengan rohani. Nah, ini perbedaan kajian akhir zaman ribat dengan di luar ribat. Nah, ini kita sebut ini manhaj kami. Manhaj artinya sistem berpikir yang kami bangun. Ya, tolong diperhatikan. Ribat membicarakan akhir zaman. Ambil hadis Nabi SAW. Karena hadis itu empirik tapi isinya wahyu. Lalu kita pelajari itu dengan kolbu dan ruhani. Kepada ahli kolbu dan ahli ruhani. Barulah kemudian muncul makna. Sebagaimana kitab fikih, hukum tentang sholat, rukun sholat, wajib, tidak wajib, sunnah, bid'ah, tersimpan ilmunya di kolbu ahli fikih, maka ini tersimpan ilmunya di ahli kolbu. Masalahnya, tadi ada bab ihsan ya. Bab ihsan tentang kolbu dan ruh. Ini dua ya. Kolbu dan ruh beda. Perhatikan, kolbu dan ruh beda. Kolbu itu sentral manusia. Ruh itu sumber sebelum kolbu itu adalah ruh. Ditiupkan ruh ke dalam diri, maka Allah ciptakan satu alat dalam diri kita namanya kolbu. Gitu. Maka ruh itu kolbunya kolbu. Intinya kolbu adalah ruh. Tapi ruh bukan kolbu. Ruh lebih dalam, lebih luas daripada kolbu. Jika orang belajar tasawuf mentok dalam bab kolbu, dia nggak akan bisa bicara tentang kemahdian. Dia nggak akan mampu bicara tentang akhir zaman. Tapi jika dia diizinkan Allah rohaninya diperjalankan ke depan, diperjalankan ke belakang. Ini yang dikatakan oleh Imam Hakim At-Tirmizi,
Kekasih-kekasih Allah itu diberikan ilmu bad'i, ilmu masa lalu, rohaninya diperjalankan ke masa lalu. Kadang diperjalankan ke masa depan, ilmu maqadir masa depan. Mereka lah yang bisa cerita, oh hadis ini cara memahaminya begini. Kenapa? Karena ada satu kaidah, ini kaidah yang sudah sepakat semua ahli tasawuf, ahli ihsan. Man lam yadhuk, lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah mengalami, merasakan, mencicipi, dia tidak akan pernah memahami. Nabi SAW, nih perhatikan, Nabi itu lagi sholat, itu diperjalankan ke masa lalu, diperjalankan ke masa depan. Lagi zikir, tiba-tiba beliau hilang secara batin, fisiknya masih di antara sahabat, rohaninya tiba-tiba diperjalankan. Oke, Nabi mewarisi hukum fikih kepada ahli fikih, mewarisi hukum akidah kepada ahli akidah. Terus ihsan diwariskan kepada para ahli tasawuf, para mursyid. Maka mursyid-mursyid dia dipertemukan rohani yang orang-orang yang meninggal terdahulu, karena orang-orang terdahulu tidak pernah meninggal. Mereka hanya pindah alam, hanya pindah dimensi, tapi dengan cara yang ketat. Itu yang disebut ilmu thariqah. Jadi thariqat itu mengunci halu. Orang tidak berthariqat pasti halu. Ini perhatikan ya. Jadi kenapa muncul halu? Karena dia mencampur adukan thariqat dengan khayalan dia. Nah, dia nggak bisa bedain ini syaitan apa malaikat ya. Ini syaitan apa halu, ini apa keinginan dia, apa keinginan Allah. Ya kan muncul fenomena orang bisa menundukkan hujan. Loh yang menunjukkan hujan Allah. Kita diberi hadiah oleh Allah ditundukkan langit dan bumi, bukan kita yang menundukkan langit dan bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menjadikan, menciptakan, menundukkan yang di muka bumi semuanya. Bukan kita yang menundukkannya. Yang menundukkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat semua, mengenal bab kemahdian itu nggak cukup pakai ilmu thariqah. Nggak cukup dengan wirid. Oleh karenanya, antum bertanya ke beberapa ahli thariqah, dia nggak akan sanggup menjelaskan bab kemahdian. Karena dia mentok di kolbu, di angka-angka zikir 70.000 kali 7, la ilaha illallah kali 7, gitu-gitu aja. Ya. Tapi jika dia perjalankan ke ruh, pasti dia diberi isyarat walaupun sedikit. Tergantung jatah dia. Allah itu memberi rezeki itu dua. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Ini bagian dari rezeki batin. Mungkin bapak saudara ada yang diberikan rezeki zahir yang berlimpah dan suka berbagi. Dan ada juga orang yang diberikan rohani, kolbu berlimpah, maka dia berbagi rohani. Itu sama. Ini kaya. Hanya beda kekayaan. Ya ini kekayaan rohani, ini kekayaan jasmani, dan mereka saling memerlukan, saling menguatkan. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Ya. Dan ma'rifatu akhir zaman nau'un min ma'rifatir ruh. Ya. Ini kaidah sebelum masuk ke hadis pertama. Mengenal ilmu akhir zaman adalah salah satu bagian dari ilmu mengenal tentang seluk-beluk ar-ruh. Masih ingat ada ayat? Yas'alunaka 'anir ruh. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang ar-ruh. Katakanlah ruh itu amri rabbi. Ada namanya amri? Amri rabbi. Amri, urusan Rabb Allah. Boleh juga disebut amrullah. Perhatikan ada hadis Bukhari. La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasalah ada sekelompok kecil dari umatku, gak banyak. Zahirina alal haq, mereka saling tolong menolong dalam al-haq. Semoga kita bagian dari itu, amin. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang amrullah. Amrullah bagi ahli fikih, ahli hadis, ahli akidah, itu kiamat. Tapi indi amrullah wal mahdi. Ya, amrullah itu siapa? Al-Mahdi. Karena amrullah itu artinya rahasia Allah.
Dan yang Allah rahasiakan sekarang adalah Sayyidina Mahdi. Itu hadisnya jelas, Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, hadisnya lengkap. Nah, oleh karena itu, amrullah itu babnya sebutan tentang ilmu ruh, maka Sayyidina Al-Mahdi a'lamun nas birruh. Ini sudah mulai dibuka. Ciri pertama Imam Mahdi. Ya, ini diloncat sedikit ke ujung supaya saya nggak lupa nanti. Orang yang paling mengenal tentang amrullah, amrul rabbi, yaitu ma'rifatur ruh, adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu setelahnya adalah Al-Imam Al-Mahdi. Nah, dengan begini baru kita masuk, ini landasan untuk mengenal tentang hadis Al-Mahdi. Dan perlu digarisbawahi saudara-saudariku, sebutan Al-Mahdi itu ada sebutannya Al-Mahdi Al-Mubasyar, Al-Mahdi Al-Muntazar. Apa sebutannya? Al-Mahdi menyebut Al-Mahdi Al-Muntazar itu disebut oleh ulama Ahlu Sunnah dan juga disebut oleh ulama Syiah. Disebut oleh ulama Ahlu Sunnah dan juga disebut oleh ulama Syiah. Apa arti Muntazar? Mahdi Muntazar, apa artinya? Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dan dua-duanya ada dalam literatur Ahlus Sunnah, ada dalam kelompok Syiah. Maksud saya sederhana, jadi ada yang nggak faham, lalu mengatakan menyebut Al-Muntazar berarti ente Syiah. Jadi ada yang berhenti kajian akhir zaman, itu cuma karena si Ustadz menyebut kata Al-Mahdi Al-Muntazar. Ini coba cek. Kata Al-Muntazar itu muncul dalam Imam Ahlus Sunnah di Mesir, tapi berasal dari Maroko, itu Sidi Abdullah Al-Ghumari, waktu beliau masih di Mesir. Sidi Abdullah Al-Ghumari adalah hafiz terakhir hadis Nabi SAW. Orang terakhir yang paling banyak hafalan hadisnya di dunia. Dan beliau punya kitab tentang Al-Mahdi Al-Muntazar. Dan beliau Imam Ahlus Sunnah. Gitu. Tapi kita beda dengan orang Syiah. Syiah itu Mahdi, imam yang ke-12. Keturunan Rasulullah SAW yang ke-12. Kita enggak. Yang kita maksud Mahdi Muntazar, itu yang akan kita bahas pada sore ini ya. Sebelumnya kita baca lagi suratul Fatihah. Untuk Imam Abu Daud dan guru-guru kita yang menjazahkan saya kitab ini, Abuya Syekh Sya'rani Al-Martapuri Al-Makki ya, dan beberapa guru-guru yang lain yang masih hidup, dari Syekh Yasin, dari Umar Hamdan, dari sanadnya yang bersambung kepada Imam Al-Hafiz Abu Daud As-Sijistani. Al-Fatihah. Bismillah. ولروه سيدنا المهدي خليفة الله وسيدنا الخضر عليه السلام. الفاتحة. Ya, setelah muqaddimah tadi, nahmadullah wa nusalli wa sallim ala habibihil karim. Amma ba'du. Qala bisanadina al-mutasil al-imam Abi Daud. Ini sudah dibagi? Enggak, dibagi ya? Enggak. Oh, nanti dibagi PDF-nya. Ini ada sanad yang tadi saya fatihain. Guru kami, orang terakhir yang khidmat dan lama khidmat kepada Syekh Yasin Al-Fadani, orang kita yang ahli hadis di Mekah. Yang terakhir khidmat itu orang Banjar, lama di Mekah. Dan Syekh Yasin ini guru, bukan hanya guru Nusantara, tapi guru di dunia. Maka disebut musninud dunya. Kita ketemu ulama Mesir, disebut Syekh Yasin. Orang Al-Azhar berbangga mengatakan saya murid Syekh Yasin. Ketemu orang India, guru saya ahli hadis, dan mengatakan kami murid Syekh Yasin. Ketemu juga orang Maroko, dia mengatakan oh Syekhuna Syekh Yasin. Yang lucunya di Mesir, teman saya di Al-Azhar itu kasih tahu dosennya, kampungnya Syekh Yasin dekat kampung saya. Kata enti tolol katanya. Ya, mana ada kampung enti namanya Padang katanya. Lah, saya anak Fadani Syekh.
Akhirnya ya maklum, orang Mesir kan nggak semua juga alim geografi. Dia nggak tahu kalau Syekh Yasin itu orang Sumatera Barat, ya. Tapi alhamdulillah ya, kita bersyukur. Dan paling unik, saya mengenal nama Syekh Yasin Al-Fadani bukan dari orang Sumatera Barat. Saya mengenalnya dari orang Arab dan orang Jawa, Madura, Banjar, Betawi, Palembang, India. Jadi kenalnya bukan dari orang kampung saya. Kenalnya dari mereka. Dan salah satu sanad kitab yang kita riwayatkan adalah kitab Sunan Abi Daud. Ini kitab 4 tahun kami pelajari di Ma'had, ya. Dan ada 9 hadis yang pendek, tapi memuat tentang kisi-kisi Imam Mahdi. Inilah dia, ya. Sama halamannya di situ? Sama ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sanadina al-muttasil al-Imam Abi Daud qala haddatsana qala kitabul Mahdi, kitab Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Apa makna Al-Mahdi? Al-Mahdi. Al-Mahdi dari kata huda, hidayah. Apa arti hidayah? Petunjuk. Petunjuk turun di hati apa di kepala? Apa di gelar? Apakah dokter lebih tinggi hidayahnya daripada orang yang bukan dokter? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Berarti Al-Mahdi itu orang yang paling percaya kepada Allah. Itu rumusnya. Surat At-Taghabun, silakan lihat di rumah ya. Maka Al-Mahdi, jadi ada hada yahdi huda, fahuwa hadi wa dzaka mahdi, ya. Ada hadi, kalau hadi yang memberi petunjuk. Kalau mahdi yang diberi petunjuk. Huda berarti tuntunan. Maka Al-Mahdi berarti yang dituntun. Yang dituntun tadi siapa? Mana yang dituntun? Kolbu, ruhnya. Ruhaninya langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ditanya, ini sudah langsung terjawab, ini harus sudah khatam ini kajiannya, ya. Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling beriman kepada Allah dan orang yang paling tertuntun kolbunya. Masalahnya yang tertuntun kolbunya, ruhnya, ruh tampak atau tidak? Ini masalahnya. Karena ar-ruh itu tidak tampak, maka dia bisa berkamuflase. Jika syaitan dapat menyerupai manusia, menyerupai orang taat, masalahnya nanti orang yang dapat mutiara di kolbunya, dia nyamar jadi syaitan. Itu masalahnya. Nggak ada namanya Al-Mahdi itu, ember itu nggak ada. Kayak yang di Pakistan itu nggak ada. Ya, ngaku sekian ribu kali ketemu Allah, mimpi, ya mimpi doang ngaku. Ya, kalau mimpi mah kita tiap hari ketemu Allah 5 kali minimal, jaga. Ya, lebih keren ketemu Allah jaga atau ketemu Allah mimpi. Ya, jadi ada anak Timur Tengah baru tamat dari Al-Azhar, dia bilang, menurut ente ini Imam Mahdi bukan? Karena menurut ente dia Imam Mahdi. Loh, alasannya apa? Dia ketemu Allah udah sekian ribu kali, ketemu Rasulullah sekian ribu kali, mimpi. Saya candain, saya nggak pakai pengalaman batin. Ini pakai akal aja. Jadi debat sama begitu nggak usah pakai saya melihat dalam hati, nggak perlu. Cukup mengatakan begini, bro, ente kalau ada orang ketemu Allah dalam keadaan jaga, dan itu setiap hari, mana yang lebih tinggi makomnya daripada orang yang kamu sebut di Pakistan itu Al-Mahdi karena dia ribuan kali mimpi ketemu Allah. Yang pertama dong. Saya canda, bro, samping ente. Samping yang mana nih? Saya bilang gitu. Loh, ente maksudnya gimana? Kamu orang Indonesia, nggak mungkin kamu punya begitu. Saya kasih kemudian satu ayat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah. Ya, ayat berapa tuh? 45 ya? 44 45 ya. Orang-orang yang khusyuk itu
Orang-orang yang yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin dia bertemu Allah. Ya. Yazunnuna, mereka yakin, merasakan, mempersepsikan annahum, bahwasannya mereka mulaqu, liqa, jumpa rabbihim, Tuhannya. Siapa nama Tuhan mereka? Allah. Jadi orang yang disebut khusyuk, siapa yang disebut khusyuk? Kita kalau sholat merasa jumpa dengan Allah, nggak mesti mimpi. Minimal, jadi saya bilang aneh, minimal 5 kali, 5 time setiap hari jumpa dengan yang dimimpiin sama Imam ente yang di Pakistan itu. Tapi akullak lastu bil Mahdi, saya bukan Imam Mahdi. Jika yang ketemu jaga gak Mahdi, masa yang ketemu mimpi Mahdi? Logika-logika akliyah sederhana itu bisa mematahkan orang. Dan itu perlu ya ke apa ya, agak nakal dikit sih. Jangan, harus agak berani dikit. Agak nyeleneh-nyeleneh dikit kalau begituan. Ya, jahil dikit. Jadi nggak boleh kemudian nggak enak gitu, nggak bisa. Nah, itu tips kalau lagi bercanda, tapi candanya bisa merubah orang. Apa kata dia? Tolong selamatkan saudara-saudara saya yang sudah keliru mengatakan yang di Pakistan itu Imam Mahdi. Dia langsung salaman sama saya. Itu salaman pencobaitan baiat sekaligus. Ya, itu serius nggak serius tuh ya. Jadi siapa Al-Mahdi? Orang yang dituntun ruhaninya, kolbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ahli hadis mentok pada riwayat yang 9 ini, lalu dikumpulkan oleh Imam Suyuti menjadi beberapa puluh dalam risalah tentang Imam Al-Mahdi. Makanya di daurah hadis ini, yang kajian hadis benar-benar cuma yang ini. Selebihnya adalah pelengkap kajian syarah Mahdi. Karena mensyarah Al-Mahdi itu mirip dengan cara memahami Sayyidina Musa mesti melalui Nabi Khidir. Oleh karena itu nanti ada satu bagian khusus di sini tentang Sayyidi Al-Khadir. Mengetahui tentang hakikat Nabi Khidir ya, di modul yang keberapa ini? Ya. Di sini ada tentang Nabi Khidir ya. Jadi ini bukan kita lagi ngapa-ngapain, tapi kadang hadis nggak usah banyak-banyak, tapi instrumen penjelasnya harus banyak. Dan aqul lakum, ya saya sampaikan, untuk memahami sir Al-Mahdi mesti belajar ilmunya Nabi Khidir. Ilmu yang Nabi Khidir dulu sharing kepada Sayyidina Musa. Ya. Nanti saya jelaskan ya, sampai di mana nanti. Tentang Nabi Khidir nanti yang akan membahas pakar-pakarnya nanti insya Allah ya. Jadi ribat itu gurunya juga berjamaah. Kita tidak sedang membangun satu sosok karena saya bukan Imam Mahdi. Jadi kami mencoba untuk menciptakan suasana berjamaah karena Nabi Muhammad SAW mengatakan alaikum bil jamaah. Kalian wajib berjamaah. Maka guru pun nggak boleh sendiri. Alhamdulillah ada beberapa buya ya. Nanti silakan nikmati dari mereka dan jangan beda-bedakan. Jangan beda-bedakan. Jadi nanti kalau yang di depan duduk itu Buya Aldomi, maka anggap itu Buya Aldomi bukan Ar-Razi. Ya. Maka terima utuh apa yang Allah berikan dari kolbunya, jangan kemudian bandingkan dengan saya atau dengan Buya Asfi atau dengan Buya Yunal. Nanti jangan jadi juri pulang atau pas nanti sepertinya kalau Buya Razi itu begini ya. Anda nanti gagal. Nanti nggak bisa menikmati hidangan-hidangan rohani yang lebih banyak. Torikot itu banyak, di ribat itu, Bapak Ibu, kita mengedepankan satu manhaj, namanya manhaj al-Muhammadi. Manhaj al-Muhammadi itu boleh juga disebut Torikoh al-Muhammadi. Torikoh al-Muhammadi itu bukan torikot saingan Naqsyabandi, saingan Syazili, enggak. Al-Muhammadi itu sistem untuk memahami semua torikoh. Ya, maka di ribat kami tidak fanatisme torikoh. Ya, torikoh apa aja bisa diketemuin di ribat. Maka kita sebut manhaj kita, torikoh kita Al-Muhammadi, meskipun kami suluknya Naqsyabandi. Wirid pagi sorenya Syazili. Jadi nanti sore di ujung pengajian ada zikir pagi sore, mohon dipimpin Buya Asfi ya.
zikir yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengisi pagi sore, dan itu sama dengan bercocok tanam di surga. Jadi subhanallah bihamdi subhanallahazim gharsun fil jannah, orang yang baca subhanallah dia sama dengan menanam di surga, membangun di surga. Maka nanti jangan keluar. Selesai dulu zikir baru keluar. Oke? Insya Allah. Kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini hadis yang nomor 4279 di kitab Imam Abu Daud. Beliau meriwayatkan dari Amr bin Utsman. Amr bin Utsman ini bukan orang Ciputat, bukan orang Cinere, bukan Jakarta. Ya, dia orang Homs, ya. Jadi Imam Abu Daud pindah kota, dan dulu belum ada kereta, belum ada pesawat. Dia pindah kota untuk mengambil hadis ini. Dari Imam Marwan, Imam Ismail, ini kebanyakan orang Kufah, dari ayahnya Abu Khalid. Nah, ini disebut dengan sanad. Apa sebutan ini? Ini sanad siapa? Silsilah siapa? Imam Abu. Sedangkan dari saya ke beliau sepanjang ini. Dari Imam Abu Daud ke Nabi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak beliau dengan Nabi 6 orang. Jarak saya dengan Imam Abu Daud di atas 20 orang. Jadi ini yang disebut sanad. Jadi ini yang dikatakan Imam Ibnu Mubarak, al-isnad minad-din, bersanad, berguru, bersilsilah bagian dari agama. Jadi kita nggak ngaku-ngaku. Hari ini banyak orang buka kajian kitab Sunan Abu Daud, Sahih Bukhari, tapi dia nggak punya sanad. Kita nggak tahu dia gurunya siapa, pemahaman dia ambil dari siapa. Apakah dari kolbu pewaris Nabi, apa kolbu pewaris Musailimah al-Kadzdzab? Ya, kita nggak tahu. Semuanya punya pewaris, itu. Maka wajib memperhatikan guru kita siapa, apakah silsilah ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan untuk menghibur, tapi ini menghiburan. Ya, apa kata guru kami? Kafa lil mar'i ayyakuna ismuhu tahta ismin Nabi. Cukup lagi seorang murid, nama dia ditulis di bawah nama Nabi. Ya, jadi nanti ada nama Nabi, terus di bawah nama guru ada nama dia. Itu yang disebut silsilah. Ya. Nanti coba lihat di situs Ribat Nauraniyah, kita ada di situ menampilkan bukan gagah-gagahan, tapi sekedar orang karena banyak bertanya, jadi kami tampilkan bagan silsilah tarekat. Dan cara nulis bagan, nama Rasulullah paling tinggi, sallallahu alaihi wasallam, lalu nama kita paling bawah. Jangan dibalik. Tapi kalau nulis narasi, nama kita dulu terus baru nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup seseorang dapat syafaat jika nama dia terhubung dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oke. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkata Jabir. Jadi yang mendengar Nabi bersabda Imam Abu Daud atau Jabir bin Samurah? Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan langsung saja kepada Rasulullah, dia sedang berbohong. Karena mustahil selevel Imam Abu Daud yang wafat abad ketiga, antara beliau dan Nabi 6 orang. Dan dia gak langsung dengar. Dari fulan, dari Nabi. Masa orang yang hidup di sekarang, zaman 1446 ini, sudah 46 ya? Masih 45? Ini sudah sore. Oke. Lalu orang mengatakan, langsung saja kepada Rasulullah. Yang paling kacau itu mereka mengatakan langsung saja kepada Allah. Wow. Yang langsung kepada Allah itu Rasulullah, bro. Namanya wahyu. Ternyata maksud dia, langsung saja kepada Al-Quran. Loh, Al-Quran wahyu. Ternyata bukan itu juga maksud dia. Langsung saja kepada buku terjemahan. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Penyimpangan, baik terorisme, ekstremisme, kebanyakan muncul dari orang belajar dari terjemahan. Ya, kebanyakan. Kita juga mendidik santri-santri yang terlibat ideologi-ideologi begitu.
Dan hasil pengamatan saya, Masya Allah, akal mereka terdoktrin terjemahan ini adalah wahyu Allah. Padahal terjemahan itu adalah terjemahan si penerjemah. Oke, Quran yang kita pegang itu bukan Quran wahyu, tapi itu Quran mushaf. Apa beda Quran wahyu dan Quran mushaf? Kalau wahyu turun ke qalbu Nabi SAW. Kalau mushaf ditulis oleh sahabat Nabi Sayyidina Utsman, maka disebut mushaf Utsmani. Mushaf produk manusia, mushaf Quran dicipta. Kalau Al-Quran tidak dicipta, dia langsung masuk ke dalam ruh. Paham di situ? Oke, maka kalau kita mengatakan langsung saja kepada Allah, itu setara dengan Rasulullah SAW. Langsung saja kepada Pak Nabi, itu setara dengan dua kelompok. Satu ahli sahabat, yang kedua ahli kasyaf. Orang kasyaf itu langsung ke Rasulullah ya. Percaya nggak? Nabi itu mati nggak? Karena Nabi nggak pernah mati. Orang-orang yang ahli rohani diizinkan Allah rohaninya mengakses rohani Rasulullah SAW. Itu disebut ahlul kasyaf, ahlul rohani. Cuma dua orang itu yang bisa ketemu Nabi. Sahabat Nabi SAW. Yang kedua, ahlul kasyaf. Hanya dua itu. Mungkin kelompok yang mengatakan langsung saja kepada Rasulullah. Dia sahabat Nabi. Jadi kalau ketemu dia, radhiyallahu anka. Gitu ya. Atau qaddasallahu sirrahu. Karena dia ahli rohani. Nah, jadi kalimat itu tidak pantas dikatakan oleh seseorang umat Nabi Muhammad SAW yang berilmu. Jadi tolong perhatikan, jangan pernah mengatakan langsung saja ke Quran. Enggak. Al-Quran itu karena turun ke kolbu Nabi, bukan kepada kertas. Maka coba taruh Quran di rumah, itu rumahnya nggak jadi sakti loh. Tapi taruh Quran di kolbu, dimanapun kita pergi, Allah berikan kita karamah. Karamatul Quran. Karamatul Quran. Keramatnya Quran. Keramat itu artinya kemurahan Allah yang ada pada Quran. Keberkahan Allah yang ada pada Quran. Jadi mohon ini diganti cara berpikirnya bahwa Quran yang dimaksud baginda Nabi Muhammad SAW, Dzalikal kitabu. Waktu itu sudah ada buku belum? Sudah ada percetakan apa namanya di Bandung itu? Mizan. Sudah ada Gramet? Belum ada. Maka yang dimaksud Zalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab. Yang dimaksud adalah apa yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi Nabi itu adalah kitab yang berjalan. Oke, ini yang disebut pemahaman rohani dalam membaca Al-Quran dan Sunnah, dan itu diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Innal Quran zahran wa batnan. Riwayat Hakim Tirmizi, Quran itu punya makna zahir, punya makna yang dalam. Baik, jadi adabnya kita tidak mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Ini adab kalau lagi ngaji. Kalau khutbah lain cerita. Ya, nah, biasanya kalau khutbah kita mengatakan di dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab yang sahih, Nabi bersabda. Jangan ngomong, Nabi berkata, wah kapan dia dengarnya? Ya, hati-hati kalimat begini. Kalimat begitu hanya boleh dikatakan oleh dua kelompok tadi. Ya, makanya saya tidak menolak Ilham Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, Nabi bersabda, al-alam minni wa ana minallah. Alam dariku, aku dari Allah. Di kitab hadis nggak ada. Itu beliau dengar secara rohani. Maka ini disebut ilham, setara dengan ilham. Oke. Yang berkata sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Dalam bahasa Arab, qala itu artinya digunakan untuk ungkapan yang berbeda. Kita nyebut berfirman, berkata, bersabda. Indonesia karena pengaruh dari
sastra-sastra Sanskerta. Di Sanskerta itu ada kelas-kelas kata. Kata umum seumuran, ada yang ke atas, ada yang kepada Tuhan. Maka itu mempengaruhi bahasa Indonesia. Orang Indonesia kalau sesama ngomong kata-kata Melayu, begitu sama. Kemudian ada yang disebut dari guru kepada murid, dauh, sabda. Atau dari Sang Maha Guru SAW disebut dari Allah disebut berfirman. Tapi sebenarnya secara ilmu bahasa tidak ada pembedaan. Berfirman, jadi boleh sebenarnya Ustadz Dawami berfirman, itu boleh. Sebenarnya tapi dalam isti'mal lughawi, jadi bahasa itu ada yang wad'i, ada yang urfi, ya, ada yang sesuai kaidah bahasanya, ada yang sesuai dengan tradisi penggunaannya. Nah, bahasa Arab juga seperti itu sebagian. Ya. Yaqul, berkata boleh, bersabda boleh. La yazalu, senantiasalah hadzal din, agama ini, qaiman, tegap berdiri, berjaya. Hatta yakuna, sampai yakuna alaikum, ada pada kamu, 12 khalifah, 12 khalifah. Apa arti khalifah? Khalifah itu pengganti orang sebelumnya. Khalifah tidak pernah diciptakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini perhatikan. Nabi tidak pernah menaskan, mengajarkan, buatlah sistem kekhalifahan. Gak pernah. Cek Quran, cek sunnah, gak ada. Kekhalifahan adalah ijtihad dan ijma ulama sahabat. Ya, jadi orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak bawa rahmat karena tidak buat kekhalifahan, itu kekeliruan dan itu adalah isa'atul adab alaihi. Itu orang yang bersikap kurang adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada yang mengatakan Nabi gak bawa rahmat awal dicipta. Setelah lahir pun gak bawa rahmat. Gak ada rahmat. 40 tahun diangkat Nabi pun belum. Diangkat Rasul pun belum. Pas di Mekah pun belum. Sampai kemudian buat kekhalifahan. Nauzubillah min dzalik. Yadullu ala jahlihi bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu belum lahir sudah rahmat. Karena sudah ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat Sayyidina Adam naik pangkat. Nabi Adam itu naik pangkat salah satunya karena melihat nama Nabi Muhammad SAW. Nurnya sudah ada di aras. Dan lebih dahulu nur Nabi daripada aras. Lebih mulia nur Nabi atau aras? Lebih mulia Nabi apa aras? Lebih mulia Nabi apa Ka'bah? Ini pertanyaan ini sering kita kasih nih ya. Semoga paham. Ya, jadi kita nggak pernah nyembah Ka'bah, kita nyembah Rabbul. Kita juga nggak pernah nyembah Nabi SAW, apalagi nyembah Nabi Isa, apalagi nyembah mursyid, apalagi nyembah kuburan, nggak masuk itu. Maka tuduhan kepada sufi, mereka ubadul kubur seperti dituduhkan oleh Wahabi, itu tuduhan buhtanun azim, kebohongan yang luar biasa. Dan itu permusuhan yang mungkin sampai kiamat gak selesai-selesai. Ya, kita nggak pernah nyembah-nyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kekhalifahan, ini perhatikan, tidak pernah dibuat Nabi SAW. Itu adalah hasil kesepakatan sahabat Nabi setelah Nabi SAW wafat. Oleh karenanya, kekhalifahan tidak suci. Yang suci nubuat, kenabian. Apa yang suci? Kalau Nabi suci. Tapi khalifah suci? Coba cek. Umar konflik dengan Ali. Pernah dengar? Sayyidina Abu Bakar konflik dengan Fatimah. Fatimah nggak mau sapa Sayyidina Abu Bakar sampai mati. Hadis Sahih Bukhari. Ya. Sayyidina Ali nggak mau membayar Abu Bakar karena menjaga hati Fatimah. Meninggal Sayyidah Fatimah baru dibayar Abu Bakar. Maka terjadi konflik Sayyidina Ali dengan Umar. Itu politik sahabat yang dijamin masuk surga. Apalagi politik Indonesia.
apalagi politik Amerika, ya, politik Saudi nggak ngaruh, ya. Semuanya pasti syarat konflik. Maka min tabi'atis siyasah fi ayyi suratin kana khalifatan mulkan au ayyi surah fala takunu salimatan minal khilaf. Ya, tidak ada satu sistem pemerintahan, apakah itu kekhalifahan, kerajaan, monarki, demokrasi, kecuali di situ ada konflik. Pasti ada konflik. Jadi jangan putus asa. Orang-orang yang suka ngebom karena dia sudah, aduh, negeri ini udah hancur. Ya. Polisi yang benar dibunuh. Karena ada kan polisi yang mau dia punya menyimpan berita tentang sabu, dimatiin orang. Ya, polisi yang jahat bertahan. Orang kalau mikir begini, wah ini kita harus bunuh polisi semua nih. Ya. Makanya beberapa kali di Indonesia markas polisi dibom. Benar nggak? Ya. Itu karena pikiran dia pendek. Dia tidak paham bahwa salah satu sunnatullah pada dunia ini adalah kekacauan. Jawaban dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Ibnu Athaillah kemudian ditanya, kenapa dunia ini banyak masalahnya, banyak konfliknya, kita udah baik juga orang nggak baik sama kita. Apa jawaban beliau? Sesuatu tidak mengeluarkan kecuali yang menjadi sifat di dalamnya. Karena dunia itu sifatnya rusak, busuk, hancur, maka dia hanya menampilkan yang rusak. Oke, kembali ke ini. Jadi 12 kekhalifahan, 12 khalifah, sampai hari ini ulama kita nggak ada yang sepakat tentang makna siapakah 12 khalifah ini, kecuali kelompok Syiah. Bagi kelompok Syiah, 12 imam itu, yang ke-12 adalah Imam Mahdi yang masuk kepada goa lalu menghilang waktu dia masih kecil. Dan itu bukan akidah Ahlus Sun. Jadi bagi mereka, Sayyidina Hussein punya anak, Ali Zainal Abidin punya anak, Muhammad Al-Baqir, Muhammad Ja'far, terus sampai kepada Muhammad bin Askar. Askar ke-11, Muhammad bin Askar yang ke-12. Muhammad bin Askar ini menghilang waktu kecil. Cocok dengan hadis ini. Lalu apa kata mereka? Inilah imam yang kita tunggu. Kata siapa? Kelompok Syiah. Ajaran Ahlus Sunnah tidak meyakini 12 imam versi. Kenapa? Banyak dalilnya. Yang pertama, 12, yang 11 itu tidak pernah memimpin suatu pemerintahan pun. Sayyidina Hussein memimpin pemerintahan enggak? Dia wafat dibunuh oleh Yazid dan tentara Yazid, namanya Ibn Ziyad, sebelum berkuasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin Jumatan aja nggak boleh. Muhammad Al-Baqir juga sama, Ja'far Shadiq itu juga hampir sama. Sampai kepada keturunannya tadi. Jadi mereka jadi ahlul bait di zaman itu berat. Maka ketika di sini ada zuriat Nabi, Habib ya, Indonesia paling aman tinggal habaib. Sampai muncul isu anti nasab Ba'alawi ini ya. Kita nggak ikut-ikutan, ya, kita nggak komentar juga. Kalau pernah ada komentar saya sudah tutup ya. Kita nggak mau ikut-ikutan konflik karena itu bagian dari merusak ukhuwah Islamiyah ya. Jika membahas nasab merusak ukhuwah Islamiyah, kita nggak usah bahas. Baik. Lalu siapa yang disebut 12 imam ini? Jadi seakan-akan Imam Abu Daud ingin mengatakan begini, wahai tuan pembaca, tuan yang membaca hadis ini, 12 imam itu bukan imam yang dimaksud oleh Syiah. Ya. Masih ingat kisah Bani Israel ketika Sayyidina Musa kemudian membawa 12 perwakilan yang disebut Nuqaba. Ya. Disebut apa? Nuqaba. Maka jika kita merujuk ke sana, Nuqaba ini bisa berarti hidup di zaman yang sama. Bisa juga tidak. Nah, tapi poin paling penting dari kata ini, hadis ini adalah seakan-akan Imam Abu Daud ingin mengatakan bukan 12 imam versi Syiah itu. Oke. Ini penjelasannya masih agak panjang, tapi kita cut aja ya. Sudah asar belum? Belum. Belum mau atau
1 menit lagi. Oh, bentar lagi berarti. Hadis berikutnya sama. Kayak saya nggak bacakan ya. Kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wabila qala haddatsana Musaddad. Kelihatan? Disampaikan oleh guru kami Musaddad. Musaddad ini namanya lucu. Musaddad bin Musarhad. Ya. Musaddad bin Musarhad begitu namanya. Sampai ada candaan ahli hadis. Nama Musaddad kalau dibaca bin Musarhad, bin. Dan itu semuanya bikin pusing orang Arab. Kata orang Arab, itu kalau ada yang kesurupan langsung sembuh. Jadi ahli hadis itu suka nyandain sesama ahli hadis. Dia ini ya. An Umar bin Ubaid haddatsahum ini berarti gurunya ada 2 atau lebih dari 2 ya. Sana qala hadatsana Muhammad al-Ala qala hadatsana Abu Bakar yakni bin Ayyash wa sana Musaddad. Kembali ke Musaddad. Allahumma shalli ala sayyidina. Kata Musaddad dari Yahya, dari Sufyan, kata Ahmad dari Ubaidullah bin Musa, dari Zaidah, begitu juga kata Ahmad Ibrahim dari Ubaidullah bin Musa, an Fitr, ya. Ubaidullah bin Musa ini dituduh Syiah oleh imam seperti Yahya bin Ma'in, tapi oleh Imam Ahmad dianggap oleh Imam Bukhari dianggap thiqah, ya. Kita nggak akan membahas itu, tapi bahwa ada orang yang tertuduh Syiah di sini 1-2 ada, ya. Kulluhum an Asim an Zir an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud. Ini maksudnya Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala, nah perhatikan ini hadis Al-Mahdi yang paling penting untuk bab limit waktu. Laulam yabqa, seandainya tidak tersisa, dapat fisiknya teks ada? Dapat? Nggak dapat? Oh, ngopi sendiri? Oke, emang wajar sih karena daurahnya gratis. Ya, alhamdulillah. Ya, karena saya dapat ilmu ini gratis, jadi saya ingin mengajarkannya gratis. Ya. Semoga Allah memberkahi kami yang hadir, yang mengajarnya, kami yang nobel. Laulam yabqa, seandainya tidak tersisa minat dunia, dari waktu yang ada di dunia, kecuali yaum, 1 hari saja, la tawwalallahu dzalika, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu, dzalikal yaum, hatta yub'atsa atau yab'atsallahu, sampai Allah membangkitkan seseorang, mengutus seseorang, minni, dari aku, dari aku, semua alam dariku, al-alam minni, semua alam dariku, semua kita dari nur Nabi Muhammad SAW. Berarti lafaz pertama siapa aja mungkin jadi Imam Mahdi, tapi untungnya ada lafaz keduanya, au min ahli baiti, dari ahlu baitku, dari keturunan ahlu bait. Ahlu artinya keluarga, bait rumah tangga Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW hanya mewarisi, menurunkan keturunan dari jalur Sayyidatuna Fatimah. Maka kalau diterjemahkan, dari keturunanku melalui Fatimah. Nggak ada urusan mau patriarki, mau apa lagi yang dari ibu. Ya, saya sini lupa, padahal saya orang Padang, orang Minang. Matrilineal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, yuwati'u. Nah, di sini maka ada 2 ahlu bait. Ada ahlu bait nuraniyah, ada ahlu bait
nasabiyah. Ahlu bait nuraniyah, semua orang beriman, maka dia ahlu bait Nabi Muhammad SAW, yang oleh Imam Subki, beliau mengatakan apa? Kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, maka semua orang beriman dapat. Karena keluarga Muhammad, kata Imam Subki, kullu mu'min, kullu muslim. Setiap mukmin. Coba perhatikan, istri Nabi dipanggil Ummul Mu'minin, ibu orang beriman. Bapaknya siapa? Abul Mu'minin Sayyidina Muhammad SAW. Itu makna ayat, makana Rasulullah SAW aba ahadin minijalikum. Rasulullah SAW bukan bapak seseorang saja, tapi bapak rohani semua. Bapak semua rohani. Ya, maka kita ada salawat, kita sebut salawat Abu Ruh. Abu Ruh, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Abir Ruh. Ya, salatu wassalamu alaika ya Aba Ruh. Ya. Yuwati'u, berkesesuaian, ismuhu ismi. Isim dia, nama dia dengan isimku, namaku sama. Wa ismu abihi ismu abi. Tapi di riwayat imam yang lain, ini kalimat ini tidak ada. Ya, ini riwayat yang lebih sahihnya yang ini. Nama dia sama dengan namaku. Pertanyaan, apakah yang Nabi maksud nama itu nama KTP? Nama ID card? Di masa Rasulullah SAW udah ada ID card belum? Ada kartu tanda penduduk? Ada masuk ke daftar, apa namanya, Dukcapil yang di pemerintah? Enggak. Nama yang dimaksud di sini bukan nama itu. Yang perlu diperhatikan, ya. Karena kita sering memahami 14 abad lalu dengan zaman sekarang. Itu kebodohan. Ya, makna hadis nanti nggak lengkap. Nama apa yang dimaksud? Nah, yang paling bagus menjelaskan tentang makna nama itu Al-Imam Bajuri dalam Hasyiah Akidahnya. Apa makna nama? Nah, jadi si nama ini ada makna. Ismi, namaku. Dari kata ism. Bismillah, dengan nama Allah. Ism dalam bahasa Arab itu ada dari kata sumu. Sumu artinya luhur, tinggi. Ulu. Maka langit disebut sama satu akar kata. Satu akar kata. Orang Arab begitu kayanya mereka dalam berbahasa Arab. Maka sumu disebut uluwud darajah wa ma'rifah. Ketinggian derajat dan ketinggian ma'rifat, pengetahuan. Berarti Imam Mahdi doktor dong. Ya, karena derajatnya tinggi dan ilmunya tinggi. Oh, bukan. Rumus awal apa tadi? Kemahdian itu mengenalnya bukan lewat gelar intelektual, tapi melalui spiritual, rohani. Ya. Makna kedua daripada ism, kalau ini tinggi, yang kedua makna daripada ism adalah alam. Ya. Bahasa Arabnya wasm. Jadi ulama itu mereka bingung, ism kata bismi itu dari sumu atau dari wasam. Apa makna wasam? Ada di bahasa lokal nggak wasam? Asam adanya. Wasam berarti alam. Apa arti alam? Tanda. Apa arti alam?
tanda. Jadi kalau kita terjemahin, ismuhu ismi. Nama ia adalah namaku. Ketinggian derajat dan ma'rifatnya dan tanda-tanda yang ada padaku juga ada pada dia. Yang ada pada dia ada padaku. Masalahnya ini setelah dia memproklamirkan dirinya atau belum? Itu masalahnya. Nah, disinilah mentok ahli hadis. Ahli hadis tidak mampu membedakan ini hanya sebatas ini sahih tidak sahih. Bukan tugas ahli hadis mengerti maknanya. Tugas mengerti maknanya ahlul ihsan, ahli rohani. Ya. Ini derajat. Derajat apa yang tinggi di situ? Derajat rohani. Tanda. Tanda apa di situ? Ini tanda ahli hadis masih kurang connect. Nanti di beberapa hadis sebelum selesai, di situ disebutkan Al-Mahdi, ya, itu aqnal unuf, hidungnya mancung, ya, abhal jubha, jidatnya lebar. Sempat-sempatnya Imam Abu Daud meriwayatkan hadis itu. Tanda ahli hadis mereka terbawa dengan nuansa ism, bahwa tanda-tanda yang dimaksud tanda-tanda fisik. Oke, kita ambil hadis itu. Hidung yang mancung itu pertanda apa? Orang hidung mancung itu keturunan Sunda, Jawa, apa keturunan Arab? Nah, boleh juga lah kita ambil ya. Tapi apakah semua yang hidung mancung, ya, dia Imam Mahdi? Ini banyak yang mancung nih bukan Imam Mahdi saya lihat. Banyak zuriat Nabi hidungnya pesek. Saya ketemu malah mancungan hidung teman-teman kita yang bukan habaib. Berarti bukan itu tandanya, bukan tanda hidung. Jadi hidung ini kalaupun iya itu pertanda dia zuriat. Jidat lebar pertanda dia cerdas. Tapi bukan berarti mesti seperti itu, ya. Oke, ini dua hal paling penting dari makna ism. Awalnya agak sulit untuk memetakannya, tapi 2021 alhamdulillah Allah izinkan pemaknaan ini kemudian rampung, ya. Jadi makna ism nama bukan nama kartu ID card, tapi ini nama ketinggian derajat, kemakrifatan, nama tanda. Buya Dr. Aldomi boleh ngajar di pasca sarjana karena beliau punya nama gelar, yaitu doktor. Apakah semua saudara-saudara ini boleh ngajar di pasca sarjana, S2, S3? Enggak. Mesti ada, sudah punya doktor, mesti punya syarat satu lagi, namanya nomor induk dosen. NIDN. Berarti dia punya nama induk. Nama dia punya nomor. Jika di alam nyata ini ada kenyataan realita begitu, maka ini adalah pertanda bahwa di akhir zaman ada lebih dari satu nama. Maka kita ada kitab, di situ disebutkan 2000 nama Nabi SAW kurang 5. 2000 kurang 5. Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kenal nama Nabi Muhammad SAW, semakin kenal beliau. Ini baru ilmu nama yang diajarkan ke Sayyidina Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan nama-nama, ilmu nama kepada Sayyidina Adam. Jadi tolong diluruskan, ini bukan nama ID card. Ini nama dalam pengertian ketinggian ilmu, derajat, dan tanda-tanda. Udah mau selesai. Udah. Buat itu aja. Oke, barangkali ini karena kita sudah mau asar, mohon ahli sholawatnya, sholawat dulu nih. Faiz, sholawat dulu Faiz. Ini baru berapa hadis? Sudah berapa hadis? Tapi baru satu bab. Baru satu bab, dan kita pun membacanya bukan membaca seperti ahli hadis kebanyakan, ya, tapi membacanya agak sedikit lebih santai. Sebelum sholawatan, coba perhatikan kalimatnya.
yamla'ul arda yamla'ul arda, Al-Mahdi itu akan memenuhi bumi dengan qistan wa adlan, keadilan. Kama, ini menjadi limit kemunculan Al-Mahdi. Jadi kalau orang bertanya, kapan muncul Al-Mahdi? Kita nggak berani memberikan tanggal, kecuali itu perkiraan. Jadi kalaupun ada penanggalan, itu hanya perkiraan. Kama muliat, sebagaimana dipenuhi bumi zulman wa jawra, kezaliman. Jadi kalau mau dijawab, kapan Imam Mahdi muncul? Apabila kezaliman memuncak di semua tempat. Sekarang kan belum zalim-zalim amat lah. Ya. Masih bisa makan tuh? Masih boleh makan? Masih bisa tidur beberapa jam setiap hari? Masih dapat hak hari-harian? Masih. Berarti ini belum. Ya. Tapi tenang dulu, kan ini zaman bisa berubah. Kezaliman yang paling dahsyat selama sepanjang tahun ini, sepanjang abad ini, itulah kemarin pandemi. Kita nggak tahu ke depannya apa lagi. Jadi kezaliman yang dimaksud di sini bukan kezaliman politik lokal. Tolong digarisbawahi. Bukan kezaliman politik lokal. Kalimatnya coba perhatikan. Sang Mahdi akan memenuhi bumi. Ini kalimatnya pakai bumi. Akan memenuhi bumi sebagaimana bumi dipenuhi. Berarti ini yang disebut orang global, tapi saya nggak suka istilah itu. Apa istilahnya? Uh, Pemerintahan global gitu. Saya nggak suka istilah itu. Kita gunakan istilah baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila bumi telah dipenuhi, seluruh bumi dipenuhi oleh kezaliman. Dan kezaliman yang paling parah itu nanti ketika Dajjal 3 tahun berturut-turut menyebar virus dan krisis di muka bumi. Maka nanti tidak ada hujan, orang kelaparan di mana-mana. Jadi itu kezaliman global kalau boleh disebut. Bukan kezaliman Soeharto, SBY dan Jokowi, bukan ya. Ini masih gagal fokus ini. Hadis-hadisnya dibawain ke bab politik. Kalau di Malaysia kezaliman Anwar Ibrahim gitu enggak ada urusan. Ini enggak ada urusan begitu. Kezaliman Salman, Raja Salman dan MBS, Muhammad bin Salman, ya salam ya akhi, bukan itu. Ini kezaliman munculnya dari orang yang paling zalim, yaitu Dajjal. Bukan kezaliman politik lokal. Ini kalau orang nggak ngerti bab kolbu, dia akan maksain, enggak, ini zamannya nih. Ya, maka sekarang di Indonesia sudah banyak Dajjal. Kalau begitu bentar lagi Imam Mahdi keluar juga dong. Ya, gampang bener. Ya, seharusnya dari kemarin tuh 2020 seharusnya keluar udah. Ya. Oke. Ini kalimat paling penting di hadis ini. La tazhab aw la tanqadi dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti wa. Artinya sama berdasarkan hadis ini, dan hadis ini hasan. Ya, hadis ini apa? Jadi ada sahih, hasan, dhaif, dan dia di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Oke, saya tanya lagi. Ini kezaliman lokal, nasional, atau global? Maka pelaku kezalimannya itu politik partisan atau politik global. Global. Ya, jadi jangan terjebak dan dimainkan perasaannya oleh perbedaan antara partai politik yang ada di dalam negeri. Paham? Jadi kita nggak usah kemudian tengkar sama partai yang beda-beda. Udah biarin aja. Jalan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Sudah mulai capek? Sudah mulai lelah hayati? Saya yang lelah. Baik, karena kita mau sholat ya, silakan siap-siap. Syukur-syukur masih wudhu, langsung ke ini sholatnya nanti diatur gimananya oleh panitia. Kita minta sholawat pendek sekitar 3 menit. Tafadhol. Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.